dari hasil kombinasi bakat saya, itu peran saya itu ini, kreator, edukator, terus kemudian leader tipe arranger ya. Saya tuh leader tapi yang tipenya arranger, sama social worker. Nah, 4 ya, makanya saya nggak mau lebih dari 4 atau 5 biar kita bisa fokus sama kekuatan diri kita. Nah, 4 atau 5 ini. Nah, ini saya peran ini. Kreator, edukator, leader, social worker. Siapa sih Ais Kurniawati? Oh, Ais Kurniawati itu seorang kreator dan leader. Ya, Ais itu kreator dan leader. Di bidang apa? Di bidang edukasi dan social working. Enak nggak dengernya? Jadi Ais itu bukan kreator aja. Ais itu bukan edukator aja. Ais itu bukan leader aja. Ais itu bukan social worker aja. Tapi siapa sih Ais? Ais itu adalah seorang kreator dan leader di bidang edukasi dan social working. Udah itu saya kunci. Oh, Allah itu mendatangkan saya ke dunia tuh buat jadi itu toh. Nah, pertanyaannya berarti di mana nih? Nah, tergantung passion. Saya tahun 2016, 2017 tuh bikin komunitas To Be Wonderful Wife. To Be Wow. To Be Wow itu waktu itu mikir kenapa para perempuan itu kalau mau menikah kayak nggak ada ilmunya, nggak ada sekolahnya. Padahal itu kan butuh banget itu ilmu menikah gitu kan, ilmu pernikahan. Akhirnya saya bikin komunitas yang namanya komunitas To Be Wonderful Wife. Komunitas ini adalah bertujuan untuk mengedukasi para perempuan yang masih lajang agar dia siap memasuki gerbang rumah tangga. Gratis, cukup bayar pakai doa. Oke. Dari cerita saya, kreatornya di mana teman-teman? Yuk langsung open mic. Kita sambil latihan menajamkan pemahaman ya. Kreatornya Bikin di desain mana? to benau itu. Wow. Wow. Ya. Bikin desain, menciptakan, ya. Menciptakan apa? Itu tadi, menciptakan komunitas. Oke ya, menciptakan komunitas To Be Wow, menciptakan, mendesain, nanti belajarnya gimana dan sebagainya. Edukatornya di mana? Kalau tadi saya cerita. Mana? Di situ ada. Jadi anu itu tidak ada ilmu tentang pernikahan. Ya, jadi dibuatkanlah ya materi-materinya untuk mendidik supaya orang menikah bisa baik, aman. Masuk ya edukatornya. Ya. Leadernya di mana teman-teman? Pemimpin komunitas. Pemimpin komunitas. Ya. Jadi beda, nanti ada founder sama ada leader ya. Kalau founder itu kreator berarti. Tapi kalau leader itu dia juga jadi pemimpinnya ya. Tapi di To Be Wow saya jadi pemimpinnya. Social workernya mana? Tidak dipungut biaya, hanya doa. Oke. Tidak, ya. Kebayang teman-teman caranya? Nah, sekarang saya kasih contoh lagi. Waktu itu saya senang sama dunia pernikahan. Di waktu berikutnya, saya lagi senang-senangnya nih tentang renang gitu. Saya bisa renang, otodidak. Alhamdulillah. Saya udah cerita belum sih sejarahnya? Itu ya. Nah, saya punya akhirnya bikin komunitas Muslimah Swimming Squad. Jadi ngajarin Muslimah berenang gratis, belajar, bayarnya pakai doa. Dan sekarang 2 bulan dari ketika dia berdiri, dia sudah bisa mengajar lebih dari 1.600 muslimah di 16 kota. Sekarang pelatih renang saya di relawan kami itu ada 64 tambah 8 berapa? 72. 72 pelatih di 18 kota di 2 pulau. Jadi yang terakhir kami bikin di pulau di Jambi ya, Sumatera. Itu di Sumatera itu ada di kota Jambi sama di kota Muaro Jambi, kota sebelahnya. Kita punya 72 pelatih. Yuk, sekarang kita latihan mengupas lagi. Kita latihan mengupas. Saya kasih spidol dulu warna hijau. Kreator di mana? Bikin komunitas. Nah, bikin komunitas. Jadi Mbak Arfi tadi bikin tuh bisa macam-macam ya Mbak. Bisa bikin komunitas, bisa bikin kegiatan, bisa bikin majalah gitu kan. Edukatornya di mana? Ngajar berenang. Ngajar berenang. Leadernya di mana? Pemimpin komunitas. Memimpin relawan-relawan. Pemimpin ya. Nah, dia nggak harus jadi pemimpin. Maksudnya itu nggak harus jadi pemimpin komunitas. Kenapa? Kalau di To Be Wow, saya founder To Be Wow sekaligus ketua To Be Wow. Tapi di Muslimah Swimming Squad, saya hanya menjadi founder Muslimah Swimming Squad
foundernya aja, tapi ketua Muslimah Swimming Squad ada, namanya Dr. Kurnia. Ya. Nah, ini leader itu nggak harus jadi ketua, teman-teman. Leader itu bisa saya lakukan, itu kan saya tipenya arranger ya. Tadi kayak saya bilang Mbak Arfi, waktu saya nge-range itu waktu mau bikin pelatihan, saya kayak jadi IO. Kebayang IO? Oh ya, bikin IO. Terus kemudian saya nge-range nih agar ada kepengurusan. Nah, itu juga fungsi arranger tuh, fungsi leader. Kebayang ya? Social worker di mana? Gratis. Nggak bayar pakai doa. To be wow, ada nggak hubungannya sama bakat? Ada. Bakat dari 34 bakat ada nggak hubungannya sama bakat? Bakat apa tuh be wow itu? Susah kan? Ya, kalau communication itu kan berarti passionnya kayak di public speaking, ya nggak sih? Ya. Nah, kalau berenang di mana berenang? Bakat apa itu? Bisa jadi nggak relevan kan? Nggak relevan. Itu passion, dan passion itu berbeda sama bakat. Tapi bisa, passion itu mengantarkan kita kepada peran peradaban. Oke, satu lagi terakhir. Saya punya. Cuma saya mau tanya Bu. Ya. Tapi kan kalau dia tidak didukung oleh bakat awal, passion itu tidak artinya bahwa kalau ibu tidak punya kreator, edukator, leader, bisa jadi tidak muncul juga, atau bisa jadi muncul tapi orang lain yang melakukan sesuai dengan bakat yang ada. Iya, bisa. Artinya tidak semua bakat, kita berangkatnya dari peran, berangkatnya dari minat kan? Ya. Jadi saya ingin menggambarkan ke teman-teman tadi, misalnya Mbak Arfi. Mbak Arfi tadi kan berarti Mbak Arfi menulisnya 4E-nya tadi kan desain, benar nggak? Kalau nggak salah kan tulisnya desain. Padahal Mbak bisa jadi apapun, tidak hanya mendesain. Nah, ini gambaran bahwa suatu hari nanti karyanya Mbak bisa jadi akan ada karya lain yang muncul, dan itu bisa jadi ada yang tidak relevan dengan bakat, ya. Nggak langsung hubungan. Oke. Nah, sekarang satu lagi terakhir ya, sebagai contoh. Saya 17 Agustus kemarin bikin komunitas yang namanya cuti, curhat penuh arti, karena saya nggak ngatasi. Saya mau tanya sama teman-teman, konselor kayak orang psikolog gitu, orang yang dengerin masalah orang, kira-kira bakatnya apa aja? Coba tebak. Analytical, empati, belief, terus relator, gitu ya. Oke, kita ambil dua aja. Inflection, ya. Kita ambil dua aja. Empathy, bisa nggak tuh orang-orang yang dicurhatin itu ya semacam konsultan gitu, kalau empatinya tidak merah kuning, bisa nggak? Tidak bisa. Susah ya, banget susah. Ini Pak Samsul bilang tidak bisa, beliau psikolog kan, tidak bisa. Nah, saya itu empatinya putih nyaris abu-abu. Kebayang kalau ada orang konsul sama saya mau curhat. Tapi saya jujur hitam loh Bu. Ya, nanti kita lihat ya Pak. Nanti kita lihat. Itu nggak cocok tuh kalau buat saya. Terus yang kedua, saya itu kita ambil relator, ya relator. Saya relatornya juga nggak bagus, nggak merah kuning, bukan nggak bagus ya, nggak merah kuning. Saya orangnya includer, makanya suka kumpul-kumpul, bikin komunitas, gabung komunitas. Tapi saya tuh nggak punya sahabat saya cuma satu. Siapa? Suami saya. Sudah. Jadi susah juga kalau mau menjalin hubungan kedekatan ya. Dan itu buat saya nggak ngatasi tuh. Saya pernah dalam satu hari itu WA yang nggak terbuka itu 400 teman-teman. Dan rata-rata itu mau konsul, mau curhat, mau nanya, mau minta ini. Dan itu saya nggak ngatasi, apalagi empati saya tadi ya, nyaris warna abu-abu. Dan akhirnya saya mikir, wah saya kan tipenya arranger. Saya tipenya leader kan, masih ingat arranger. Saya tuh bisa nge-range orang-orang ini kira-kira nanti digimanain ya. Alumni top, jadi nanti kan teman-teman gabung di grup alumni ya. Itu sudah berapa kali saya kasih project, siapa yang mau ikut tergabung di project ini. Wah, kemarin tuh banyak tuh, Tubiwo itu banyak juga alumni yang masuk ke Tubiwo, dan lumayan juga dapatnya, satu orang ada yang dapatnya 1 juta. Jadi ibu rumah tangga yang semula tidak berpenghasilan, ketika sudah menemukan peran peradaban, itu ada yang dapat 1 juta, dapat 2 juta kalau ada di top 4 parents itu ya. Itu tapi kita tidak sedang berbicara tentang nominal ya. Tapi bagaimana dia bisa menjalankan peran peradaban itu dengan bahagia meskipun dari rumah. Itu poinnya satu. Di cuti saya nanya sama teman-teman, siapa yang punya peran, bukan peran waktu itu saya ngomongnya, saya bilang ke grup alumni, siapa yang punya peran empati, bakat empati, bakat belief, bakat relator, bakat positivity. Belief pasti ya.
Saya bilang belief, empathy, relator, positivity. Yang punya 4 bakat ini, siapa yang mau ikut saya? Saya mau bikin komunitas curhat penuh arti, biar jadi wadahnya curhat para emak-emak. Selama ini webinar tentang kesehatan mental kan banyak, benar nggak? Webinar tentang kesehatan mental, tentang mental health, tentang jadi emak yang waras itu kan banyak. Tapi kan menurut saya ya, saya belum pernah menemukan ada yang curhatnya bisa diakomodir one by one, person to person, benar nggak? Dan saya ngerasa bahwa, oh itu, akhirnya saya bikin cuti. Dan kalau nggak salah ada 22 relawan para alumni ya, alumni top berbagai batch itu yang akhirnya bergabung di cuti. Dan kemarin kita dapat pembekalan dari psikolog dan psikiater. Hari ini mereka juga lagi pembekalan. Nah, pertanyaan saya, kita balik lagi nih, sama seperti tadi, cuti. Kreatornya di mana? Betul. Ya. Mendirikan komunitas. Membuat ya, komunitas membuat itu. Komunitasnya, ya. Edukatornya di mana? Membuat programnya. Edukator. Membuat programnya, kurikulumnya. Enggak, saya lagi nggak bikin kurikulum karena saya nggak cocok tuh buat itu. Edukatornya dia mana? Itu mengumpulkan. Di leadernya dia. Ya, edukasinya apa? Edukasi. Ya, karena komunitas ini untuk mengedukasi agar emak-emak itu punya sehat mental, titik gitu kan. Tujuannya cuma mengedukasi, walaupun saya nggak bikin kurikulum kan. Karena yang bikin kurikulum, ya udah biarkan para psikolog dan psikiater tim ahli kita yang akhirnya membuat kurikulum disertai dengan orang-orang itu. Intinya adalah ini untuk mengedukasi. Kebayang teman-teman? Oke, leadernya di mana leadernya? Mengumpulkan yang siapa yang tertarik berminat. Mengarrange kekuatan sampai akhirnya ada 22 alumni yang bergabung di sini. Social worker? Ya tidak ada gratis, keuntungan secara ya. Iya, ini ya gratis juga, bayarnya cuma pakai doa. Kebayang teman-teman ya. Nah, ini yang kemudian kita gambarkan tentang bagaimana kita bisa memadukan peran. Jadi perannya nggak boleh berdiri sendiri. Kalau kita perannya cuma jadi kreator tok, udah kita nggak bakal kemana-mana juga gitu. Tapi kalau perannya kita cuma edukator tok, ya kita juga pasti mentoknya cuma ngisi-ngisi doang gitu kan. Padahal ada itu potensi besar yang udah Allah titipkan. Jadi apa? Kamu nggak cuma bisa ngisi, kamu tuh juga bisa menciptakan. Kenapa? Kamu tuh kreator kan gitu. Kamu cuma nggak bisa ngisi sama nggak cuma bisa menciptakan, tapi kamu juga bisa mengarrange kekuatan di sekitarmu. Kenapa? Kamu punya leader tipe manager gitu kan, social worker dan sebagainya. Jadi ini ya teman-teman, termasuk kelas ini, termasuk program ini. Program ini saya masih ingat banget itu 1 tahun yang lalu saya bikin ini talents optimization ya, top ya, talents optimization for adults ini itu waktu itu juga kayak gitu ya, kreator. Masuk nggak kreatornya? Masuk. Mana? Masuknya dari mana? Ya membuat acara ini, membuat acara ya kan, membuat program, membuat kelasnya. Edukatornya masuk nggak? Masuk. Itu untuk mengoptimalkan. Mengedukasi bakat-bakat. Mengedukasi orang seputar bakat ya. Kenapa supaya sadar bakat ya. Iya, karena saya lagi seneng bicara tentang bakat. Nanti mungkin 3 tahun lagi saya bosen misalnya bicara tentang bakat, ya mungkin saya beralih ke lain, ya bisa aja kan, kita nggak tahu nanti kemana Allah akan memperjalankan kita. Leader, saya jadi nggak masuk ke leadernya sini, ke top. Iya, yang menggerakkan, terus bikin menyusun. Ya, social workernya masuk nggak? Masuk. Dari mana? Ayo, dari mana? Anunya tidak menguntungkan pribadi walaupun ada bayar, tapi itu kan untuk internet segala macam. Jadi tidak tarif tinggi-tinggi. Tapi yang penting semua bisa memahami. Harga murah. Ada tarif loh. Kalau yang lain bayar pakai doa, ini ada tarifnya. Tarifnya berapa? 250.000 ya. Mahal itu, atau murah ini teman-teman? Kalau saya bilang sangat murah banget, malah nggak kebayar itu. Iya betul. Coba teman-teman, menurut teman-teman kalau kelas kayak gini ya, koreksinya 1 per 1, one by one, person to person, tugasnya ada 8, assessmentnya juga banyak. Kira-kira 15 hari mestinya bayar berapa? 1,5 jutaan sampai 2 juta. 1,5 juta sampai 2 juta kata Pak Samsul. Yang lain gimana? Tenang aja ya, nggak apa-apa berpendapat. Nanti nggak saya tagih kok ya. Yang lain, kira-kira kalau kayak gini bayar berapa mestinya?
Kalau model coaching kayak Mbak gini Sari bisa sampai 3 juta kali ya. Mbak Sari pribadi tinggi lagi ya. Iya, karena coachingnya pribadi kan. Betul. Mbak Ina ya? Di atas 1,5. Di atas kalau cuma 1,5 biasanya nggak sampai konsultasi individu. Iya kan? Per individu. Iya, saya tuh bilang kenapa nggak dinaikkan, Bu? Ya itulah dia, Pak. Ya karena balik lagi ke peran ya. Panggilan jiwa, memang panggilan kita ya, sama kayak saya, Bu. Saya kadang-kadang tidak pasang tarif. Iya. Karena perasaan itu loh. Saya bilang saya punya ilmu, harusnya saya sebarkan gitu, bukan memanfaatkan kesempatan itu untuk cari uang. Nanti uang itu datang sendirinya. Iya, betul. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah ketemu sama peran apa saja yang sudah Allah kasih ke kita, jadi saya ngomongnya peran apa saja, karena kan ini tadi kan ada 4 peran ya. 4 peran yang kemudian kita combine menjadi satu, sehingga kita akan menjadi sesuatu. Ketika kita hidup ke dunia itu ada meaningful life-nya. Ya, ini yang disebut meaningful life-nya. Jadi nggak semua profesi, bekerja, uang gitu kan. Walaupun juga kita nggak bisa salahkan kalau ada orang-orang yang mereka menarif harga tertentu. Kenapa? Ya karena bisa jadi perannya memang bukan social worker, yang nggak bisa disalahin juga ya. Terus terbang kepada sayapmu, tebar kebaikan untuk dunia, fokus